Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Setelah pekan kemarin kita berlebaran, Idul Adha ya, tidak ada pembelajaran. Nah, sekarang ketemu lagi berarti bersama Miss Desi. Di pelajaran apa ya kalau kayak gitu? Ya, di pelajaran PAI-nya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nih, tapi sebelumnya kita mau sedikit mereview dulu materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Apa itu? Yuk kita lihat. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya perilaku jujur. Apa memangnya sih arti dari perilaku jujur itu? Nah, betul. Masih pada ingat? Jujur artinya adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak suka curang, dan berkata padanya. Rasulullah SAW selalu mencontohkan kita bahwasanya beliau itu selalu berkata jujur, tidak pernah sama sekali berbohong. Wow, dan karena kejujurannya beliau, makanya beliau sama para penduduk Mekah diberi gelar apa? Betul, Al-Amin. Nah, kalau kalian juga ingin mencontoh Rasulullah SAW, kalian juga harus berbuat jujur, kan ya? Seperti itu, makanya kemarin juga di pembelajaran sebelumnya, Ibu menugaskan kalian untuk menuliskan apa sih contoh dari perilaku jujur itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tapi kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Sudah tidak tentang jujur lagi, tentang apa lagi ya? Masih lalu bagaimana dengan tugasnya? Sudah selesai kan? Kalau ada yang belum selesai, ya nggak apa-apa. Segera selesaikan tugasnya ya. Selesaikan tanggung jawabnya. Nanti ketika sewaktunya dikumpulkan biar bisa dicek sama ibu. Oke? Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang masih sih tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar kalian bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Muhammad SAW. Kalau bukan sebelumnya mah tentang jujur itu ya. Nah, kalau ini mah tentang kasih sayang Muhammad SAW. Seperti apa ya? Ini ada di buku paket kalian di halaman 5. Tapi nggak apa-apa, buat yang belum ada buku paketnya, bisa review materi ini juga sudah cukup. Sementara kita masih belum pakai dulu buku paket ya di pengerjaan tugasnya. Jadi ketika nanti dikumpulkan buku catatannya, diharapkan itu sudah semuanya mengumpulkan buku paket. Sudah mempunyai buku paket. Jadi ketika buku catatannya dikumpulkan, ada penugasan via buku paket. Makanya untuk sekarang penugasannya belum dari buku paket. Oke. Ada di halaman 5 tentang kasih sayang Muhammad SAW. Seperti apa? Bahwasannya nih anak-anak, Rasulullah SAW itu begitu menyayangi yang namanya keluarganya, terus juga sahabatnya juga, terus apa lagi ya? Bahwasannya Muhammad SAW itu adalah seorang pribadi yang penyayang, sayang sama keluarga, sayang sama sahabatnya ya, apalagi sangat sayang kepada umatnya. Apakah kita termasuk? Jelas termasuk. Kita termasuk kepada umatnya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW sayang sama kita dong. Ya betul sekali ya. Jadi yang akan kita bahas juga bahwasanya Rasulullah juga tidak hanya itu. Rasulullah SAW juga sangat menyayangi sama yang namanya orang miskin. Juga Rasul tidak pernah luput dari kasih sayangnya. Terus juga sangat menyayangi anak-anak. Dan juga Rasulullah itu yang bisa kita tiru adalah anak-anak juga. Rasulullah juga sangat menyukai anak-anak. Dan yang bisa kita patut kita tiru adalah
bahwasanya beliau itu sangat menyayangi Right. Rasulullah SAW juga sangat menyayangi orang tua, anak-anak juga loh. Tapi dan yang bisa kita tiru di sini adalah Rasulullah SAW yang sangat juga menyayangi para anak yatim. Siapa itu para anak yatim ya? Yaitu seorang anak yang qadarullah atau anak yatim. Apa itu anak yatim ya? Anak yatim itu adalah seorang anak yang Allah takdirkan, maksudnya Allah coba gitu ya, dengan tidak memiliki atau kekurangan sosok salah satu sosok orang tuanya, ayahnya. Jadi tidak punya ayah seperti itu disebutnya sebagai anak yatim. Selanjutnya kita langsung saja ya, kita akan menyaksikan sebuah video contoh perilaku Muhammad SAW di dalam menyayangi seorang anak yatim. Wah, jadi kejadiannya itu ketika Idul Fitri. Seperti apa? Di situ ditunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah seorang pribadi yang betul-betul menyayangi anak-anak yatim. Oh, simak baik-baik videonya. Nanti akan ada challenge-nya juga. Siapkan on terus ya voice note-nya. Ya, pokoknya kita tonton dulu aja. Oke? Siap. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira."
Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, alhamdulillah. Bagaimana tadi setelah kalian simak videonya? Masya Allah, keren ya. Rasul SAW itu dalam menyayangi anak yatim itu sampai seperti itu. Patut kita contoh, bahkan lebih bagus lagi kalau lebih baik lagi, begitu ya. Di sini di bukunya, di halaman 6-nya ada beberapa contoh juga perilaku menyayangi orang lain seperti apa. Silahkan kalian baca ya di bukunya, banyak sekali sebetulnya contohnya, tapi bisa kalian lihat di salah satunya di buku seperti itu, hanya salah satunya saja gitu. Oke, sekarang selanjutnya kita langsung ke challenge-nya. Seperti apa ya? Nah, jadi setelah kalian menyimak video yang sudah kalian tonton tadi, Ibu minta silahkan kalian siapkan handphonenya dan voice note-nya. Jadi mudah, hanya kalian harus menceritakan kembali apa yang sudah kalian tonton tadi. Dari runut ya, secara runut dari awal seperti apa, pertamanya lagi gimana, sampai terakhir. Seperti itu. Ibu minta suara kalian ya, bukan suara mamahnya, ayahnya, apalagi kucingnya. Tapi suara kalian sendiri, oke? Silahkan kalian rekam, lalu kalian kirim via grup. Kalau di kelasnya ada grup tugas, di situ. Kalau tidak ada, grup besar juga nggak apa-apa. Nanti jam 11, Ibu akan kunci grupnya, lalu Ibu akan mulai nilai. Untuk 7 orang yang pertama menyelesaikan challenge-nya, bisa menceritakan dengan runut, dengan jelas, paling suaranya lantang. Wow, 7 orang pertama di setiap kelasnya akan miss video call nanti minggu depan paling pertama. Serkan. Jadi tapi tenang aja, Bu. Aku gimana tuh? Udah lebih dari 7 orang. Gak apa-apa, tetap selesaikan rekam. Ya, jadi tidak apa-apa, tetap silahkan kalian selesaikan rekaman suara kalian untuk distorkan ke grup. Nanti setelah jam 11 ada kalau misalnya kalian tidak sempat selesai sama sudah keburu dikunci, itu baru silahkan kirimkan via Japri. Jadi tetap dikerjakan ya. Kalau hari ini nggak selesai gimana ya? Cuma aku kerja gak ada handphone, atau misalnya rada susah, lagi belum mood, nanti aja aku mah. Boleh, tidak hari ini juga mangga, tapi berarti via
japri, dan kalau gitu gak di video call nanti sama minggu depan gitu. Oke, silahkan berceritakan dengan cerita terbaik kalian. Ditunggu ya sampai pembelajaran ini selesai. Ya, selesai sampai nanti jam 11 sama ibu dimatikan itunya. Maksudnya dikunci grupnya. Oke, selamat mengerjakan. Selamat rekaman. Nanti ibu tunggu ya sampai jam 11. Tapi jangan lupa jam 9-nya tetap istirahat dulu. Setelah itu boleh lanjut lagi. Kalaupun tidak selesai di hari ini, tidak apa-apa, masih bisa dilanjutkan besok atau sebisa kalian. Yang jelas harus dikumpulkan ya, harus disetorkan ke ibu untuk penilaian juga soalnya gitu. Oke, sekarang selamat istirahat dulu. Ketemu lagi sama ibu di sesi yang kedua.